Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan matematika dasar yang berjudul integral. Perkenalkan, nama saya Fernando Jataya dengan NIM 132414. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Ansori dengan NIM 134-023. Kenalkan, nama saya Meisha Syafira dengan NIM 1324. Kenalkan, saya Cindy Fatika dengan NIM 1324025. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang integral. Apa sih itu integral? Nah, integral itu didefinisikan sebagai antiturunan atau antiderivatif. Nah, di sini biasa kita kenal turunan itu diubah dari fx menjadi f aksen. Kalau integral itu kebalikan dari turunan. Jadi f aksen x diubah menjadi fx. Nah, notasi f adalah antiturunan dari f dan notasi atau simbol untuk operasi pengintegralan adalah integral. Nah, ini ada rumus dasar integral, yaitu integral fx dx sama dengan fx plus c. Fx itu adalah fungsi integral umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx. Nah, fx sendiri disebut fungsi integral dan c adalah konstanta real sembarang. Apa itu integral tak tentu? Nah, integral tak tentu itu adalah integral yang diperoleh dari sebuah fungsi turunan yang memiliki konstanta integrasi C yang tidak dapat ditentukan secara pasti, karena nilai konstanta aditif tersebut selalu berubah-ubah. Nah, di sini ada aturan integral tak tentu. Yang pertama, ada rumus integral K dx sama dengan Kx plus C. Dan di sini ada contoh soalnya, yaitu integral 5dx sama dengan 5x plus c. Rumus yang kedua ada integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Nah, di sini juga ada contoh soalnya, yaitu integral 4x pangkat 3 dx sama dengan 4 dikali 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Terus disederhanakan menjadi x pangkat 4 plus c. Baik, selanjutnya ada aturan ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Integral f dari fx plus gx dx sama dengan integral dari fx dx ditambah integral dari gx dx. Selanjutnya yang pengurangan, integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Jadi di pengurangan dan di penjumlahan ini integralnya fungsinya itu diintegralkan satu-satu. Selanjutnya di sini ada contoh soal, itu integral dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/3 x pangkat 3 ditambah konstanta. Selanjutnya yang keempat itu integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah konstanta. Dan di sini ada contoh soalnya, yaitu integral dari x pangkat 3 dx sama dengan 1. N-nya itu kan 3 ya. Dimasukin jadi 3 tambah 1. X pangkat n plus 1. Tadi lagi 3 nya dimasukin jadi 3 tambah 1 ditambah konstanta sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah konstanta. Selanjutnya yaitu yang kelima, integral dari x pangkat r
dx sama dengan x pangkat r tambah 1 per r plus 1 ditambah konstanta. R ini tidak sama dengan 1. Selanjutnya yang keenam, integral 1 per u du sama dengan lnu ditambah konstanta. Selanjutnya yang ketujuh itu integral sin u du sama dengan min cos pangkat u tambah konstanta. Yang ke-8 itu integral dari tan u du sama dengan min ln cos plus konstanta. Selanjutnya Oke, tadi kita sudah belajar dasar-dasar integral, terus juga integral tak tertentu, dan sekarang jenis integral yang kedua itu adalah integral tertentu. Integral tertentu itu apa? Integral tertentu itu adalah integral yang memiliki batas atas dan bawah sehingga hasilnya adalah sebuah bilangan dalam kurung nilai numerik, dan integral tertentu mempresentasikan luas daerah di bawah kurva fungsi fx pada interval tertentu. Nah, jadi simpulan itu kayak gini. Nah, ini notasinya. Jadi kalau misalkan ada integral yang di notasi atau simbol integralnya itu di bawahnya atau di atasnya itu ada angka, itu berarti namanya integral tertentu. Nah, yang bawah B itu adalah batas atas, dan yang A itu adalah batas bawah. Jadi jangan terbalik. Meskipun penyusunannya atas dan bawah, ini biasanya sering terjadi ambiguitas. Padahal yang bawah itu adalah batas atas dan yang atas itu adalah batas bawah. Dan integral tertentu secara geometris digambarkan oleh luas daerah di bawah kurva. Jadi, karena ada batas, maka dari integral tertentu ini bisa kita cari luasnya. Oke, lanjut. Berikut ini adalah sifat-sifat dari integral tertentu. Ada 8. Oke, ini adalah sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, kalau misalkan ada integral dari A sampai B, f x dx sama dengan f x dari A sampai B itu sama dengan FA dikurang FB. Nah, jadi kalau misalkan contoh soalnya, ini untuk contoh soalnya. Integral dari 0 sampai 2 x kuadrat dx sama dengan F 2 dalam kurung 2 dikurang F dalam kurung 0. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Dari yang pertama, jadi kita hitung ini di dalam integral tertentu itu karena ada dua variabel batas, maka ada metode namanya substitusi. Jadi kita substitusi yang dari batas bawahnya itu dan substitusi juga batas atasnya. Yang pertama itu kita substitusi dari yang batas bawahnya, ini kan ada contoh soal 0. Jadi kita integralkan yang hasil dari integral x kuadrat itu kita substitusi menjadi x-nya itu adalah 0 dan dikurang integral dari x kuadrat yang kita substitusi x-nya itu adalah 2. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Yang f batas bawah f2 jadinya kalau kita integralkan jadi dari 2 pangkat 2 kita integralkan jadi 2 pangkat 3 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 8/3. Lalu yang integral selanjutnya itu f0 itu sama dengan 0 pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 0. Itu adalah masing-masing diintegralkan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita kurang dari hasil integral batas atas. Berarti kita kurang dari hasil batas yang bawah sama integral hasil batas yang atas.
Jadi tadi kan yang bawah kita sudah dapat 8/3 dan dikurang batas yang atas itu adalah 0. Jadi 8/3 dikurang 0 sama dengan 8/3. Itu adalah sifat yang pertama. Selanjutnya sifat yang kedua. Jadi kalau misalkan ada integral dari A sampai B fx dx sama dengan negatif integral B dari B sampai A fx dx. Jadi kalau misalkan ada negatif sebelum integral, integralnya itu negatif, maka B dan A-nya itu tinggal kita putar. Tinggal pindah posisi. Dari yang atas jadi ke bawah dan yang bawah jadi ke atas. Contoh misalkan soalnya. Integral dari 3 ke 1 x kuadrat dx. Nah, kalau kita menemukan model seperti ini, bisa kita ubah jadi minus integral dari 1 sampai 3 x kuadrat dx. Dan x kuadrat, kalau misalkan tadi seperti yang sama sifat yang pertama, kita cari yang integral yang bawahnya dulu yang 1, terus integral yang 3, baru dikurang. Hasilnya itu adalah minus 26/3. Dan cara ini juga bisa sama kalau misalkan kita ketemu integralnya yang negatif atau integralnya yang positif, itu sama aja. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau misalkan ada negatif, yang kita balik itu adalah batasnya, yang bawah ke atas dan yang atas ke bawah. Itu adalah sifat yang kedua. Oke, lanjut. Ini adalah sifat yang ketiga. Integral dari A sampai A fx dx sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita menemukan batas bawah dan batas atasnya itu sama, maka bisa kita simpulkan bahwa hasilnya adalah 0. Terus yang selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu adalah dengan sifatnya integral A sampai B C itu konstanta dx sama dengan konstanta dikali dalam kurung B kurang A. Sifat yang kelima ini modelnya kalau misalkan kita ketemu dengan model integral A dari A sampai B konstanta fx dx sama dengan, kalau misalkan diubah jadi konstantanya dikedepanin, jadi konstanta atau C integral dari A sampai B fx dx. Jadi kalau misalkan kita ketemu di sebelum fungsi yang diintegralkan itu ada konstantanya, maka konstantanya itu kita pindahkan jadi sebelum integral. Selanjutnya adalah sifat yang keenam. Itu kalau misalkan kita menemukan di integralnya itu ada dua fungsi. Contohnya gini. Integral dari A sampai B dalam kurung fx tambah gx tutup kurung dx sama dengan, kalau misalkan dioperasikan, jadi integral dari A sampai B fx ditambah integral dari A sampai B gx dx. Jadi untuk model yang seperti ini, fx dan gx-nya itu kita pisah. Jadi sama-sama diintegralkan. Selanjutnya ada, nah yang ini juga sama. Cuman bedanya yang tadi itu adalah positif, nah yang sifat ketujuh itu adalah negatif. Jadi tergantung ininya tambah atau kurang sesuai sama awalnya. Kalau misalkan ditambah berarti ditambah, kalau misalkan dikurang berarti dikurang. Nah, lalu sifat yang terakhir ini mirip seperti logaritma. Jadi kalau misalkan ada integral dari A sampai C fx dx sama dengan integral dari A dari ke B fx dx ditambah integral dari B ke C fx dx. Nah, jadi batas bawahnya itu ada kesinambungan, ada yang namanya ada hubungannya. Jadi A ke B, dari A ke B, dan integral yang pertama itu dari A ke B, dan integral yang kedua itu dari B ke C. Maka bisa kita simpulkan bahwa langsung saja jadi integral dari A sampai C. Nah, jadi tidak perlu menghitung integral yang B-nya. Oke, mari kita ulas tentang bagaimana sih kita menghitung luas integral tertentu. Nah, di sini ada contoh soal
yaitu hitungan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, yaitu Y sama 4X min X kuadrat, dan X sama 1, dan X sama 3, dan sumbu X. Nah, bagaimana sih kita menghitung dari permasalahan soal ini? Yang pertama, cari dulu kita titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, gambarkanlah kurva dan garis yang terkait. Yang ketiga, tentukanlah batas bawah dan batas atas. Oke, sebelum lebih lanjut, kami akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan luas positif dan negatif. Oke, sebuah daerah yang berada di atas sumbu X itu memiliki nilai luas positif, dan di bawah dia memiliki luas negatif. Seperti itu perbedaannya. Nah, untuk memperhatikan seluruh luas, kita harus memperhatikan apakah keseluruhan luas tersebut terdiri dari luas positif dari si luas negatif. Nah, ini adalah gambar kurva luas positif dan luas negatif. Jadi luas positif yang di atas dan luas negatif di bawah. Oke, luas keseluruhan dari sebuah kurva yang memiliki bagian di bawah dan di atas sumbu X didefinisikan sebagai yaitu L total atau luas total sama dengan L positif dikurangi L negatif. Berarti luas total sama luas positif dikurangi luas negatif. Nah, di sini bagaimana sih kita mengetahui gitu luas di antara dua kurva tadi? Nah, luas daerah atau yang terdiri dari antara kurva yaitu fx dan gx, itu x sama a sampai dengan x sama b, dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu luas sama dengan integral fx dikurangi gx. Nah, ini gambar dari kurva luas di antara dua kurva tadi, seperti itu. Nah, di sini terdapat potongan kurva antara titik dua kurva tadi, dan ini kita akan menggunakan untuk menghitung integralnya atau menghitung luasnya. Nah, di sini ada soal nih, contoh soal. Tentukan luas daerah di hasil pada gambar berikut dengan menggunakan integral. Ya, ini kan nih luas 1 dan luas 2. Luas 1 yaitu dan dia dengan Y sama X kuadrat min 5X plus 4. Nah, mari kita ulik. Nah, berarti rumus untuk luas apsiran yang tadi, ya, ini apsiran tadi, bisa kita definisikan sebagai berikut, yaitu luas apsiran sama dengan L1 tambah min L2. Berarti L1 dikurangi L2, berarti benar kan yang atas dikurangi yang bawah, berarti luas positif dikurangi luas negatif, seperti itu. Nah, berarti untuk yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang ini L luas menggunakan antara dua fungsi sampai untuk mendefinisikan lebih berikut, berarti kan rumusnya ya integral ini. Nah, kita masukkan ke sini, berarti dibatasi oleh 1 dengan 0, yaitu x kuadrat min 5x tambah 4 dx min 1 x kuadrat min 5x plus 4. Nah, ini pakai rumus aturan integral gitu, berarti kan kita integralin aja nih, kita turunin. Nah, jadi sepertiga x pangkat 3, yaitu dengan cara seper x plus 1 tadi. Jadi yang 2 dipindahin ke bawah, jadi seper 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu. Berarti sepertiga x tambah 3, jadi pangkat 3 dikurangin 5/2 x kuadrat tambah 4x 1 0 min 1/3 x pangkat 3 min 5/2 x tambah 2 tambah 4x gitu. Sama dengan hasil itu 6/3. Jadi seperti itu cara menghitung luas apsiran tadi. Oke. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.